Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para hadirin jamaah salat subuh yang saya takdimkan, yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, karunia, nikmat iman Islam sehingga kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, di Masjid Besar Nurul Muttaqin, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan kita bersama, kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami pribadi Al-Fakir ditugaskan oleh para takmir untuk memberikan kuliah subuh pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh tentang kebaikan dan mengajak kebaikan atau memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran atau melarang kemungkaran. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wal takum di sini ada lamnya lam taukid, berarti di sini masuk pada fi'il mudhari', berarti ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa sebaiknya ada dari kamu sekalian umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar. Ini murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang wajib kita penuhi. Karena pada era sekarang ini mungkin sedikit orang menerima nasihat atau ajakan baik dari kita, yang sebetulnya ajakan baik itu sebetulnya cerminan untuk diri kita juga. Ya, seseorang yang menyampaikan kebaikan, mengajak untuk yang baik, melarang yang mungkar, itu hakikatnya juga mengajak dirinya untuk yang baik, ya. Melarang atau mencegah dalam hal yang mungkar untuk dirinya sendiri. Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan mengenai sebuah firman Allah yang seringkali difahami secara salah oleh orang-orang bodoh, ya, yaitu pada ayat Al-Maidah 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat, ya, kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya. Ayat ini difahami secara tidak proporsional oleh mereka, ya, yaitu kaum juhala, kaum bodoh. Padahal pengertian yang benar menurut Syekh Muhyiddin dalam firman tadi Al-Maidah ayat 105, apabila kamu sekalian sudah menjalankan apa yang diperintahkan padamu, yaitu memerintahkan kepada perbuatan baik, ya, memerintahkan hal-hal yang positif, ya, hal yang baik, dan melarang atau mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang buruk, maka orang yang sesat itu tidak akan mempengaruhimu atau tidak akan membahayakanmu, ya, tidak akan membahayakan. Yang dimaksud di sini adalah bila kamu sudah mengingatkan orang yang sesat, ya, maka kamu sudah tidak berdosa. Jadi gugur seseorang yang sudah menyampaikan kebaikan, tapi di sini tidak dibebani untuk memaksa, hanya sebatas menasihati atau mengajak dalam hal kebaikan. Tetapi sebaiknya bila kamu tidak mengingatkan, ya, tidak menasihati, ya, maka kamu ikut berdosa. Disinilah kita peran sebagai orang tua, misalkan
karena di sekolah madrasah yang kedua. Sementara kalau di rumah itu madrasah al-ula, sekolah pertama anak itu di rumah sebetulnya ya. Sekolah pertama anak itu di rumah, maka disebut pendidikan informal. Di dalam ada pendidikan non formal ya, seperti pondok pesantren ya, TPQ dan sebagainya. Ada pendidikan formal ya, seperti sekolah umum, sekolah madrasah aliyah dan seterusnya. Di keluarga pendidikan informal ya, itu sangat penting sekali perannya ya. Yang berperan penting di sini adalah orang tuanya ketika menasihati putra-putrinya dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita memiliki anak yang melakukan hal yang tidak baik, kita tidak mengajak kebaikan, tidak memerintahkan kebaikan atau tidak melarang dalam kemungkaran, kita membiarkan saja. Disinilah kita ikut yang namanya dosa ya. Ikut berdosa. Pengertian ayat di atas ada hubungan pada ayat di bawah ini, pada Al-Maidah 99. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma 'ala rasuli illal balagh ya. Tidak ada kewajiban atas rasul kecuali menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia. Disinilah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi, bahwa kita di sini dituntut ya, diwajibkan untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik ya, sesuatu hal yang positif kepada umat muslim atau kepada yang lainnya. Ketahuilah bahwasanya hidayah, petunjuk ya, itu hanya petunjuk dari Allah ya. Datangnya petunjuk itu bukan dari makhluk Allah, bukan dari manusia, bangsa jin, malaikat dan yang lain atau sebangsanya, tetapi murni petunjuk atau hidayah itu dari Allah. Sehingga kita tidak bisa memaksakan ya. Misalkan seorang guru memberikan materi kepada siswanya, santrinya, ketika murid tidak bisa menerima ya, maksudnya masih belum paham dengan apa yang kita sampaikan, jangan sampai kita marah ya, memaksakan diri agar anak ini bagaimana sih caranya bisa paham ya. Ini peran petunjuk Allah ya, hidayah Allah. Hal yang terpenting kita bisa menyampaikan dulu, kita bisa menerangkan ya, mengajak hal yang baik dan melarang kemungkaran. Yang itulah disebut dengan tabligh atau dakwah ya. Dan Imam Muhammad Ibni Tamam berpendapat bahwa mau'idhah, nasihat yang baik, itu merupakan pasukan Allah ya. Mau'idhah itu bagaikan lumpur yang dilemparkan ke tembok, bila ia melekat maka ia bermanfaat, tetapi bila ia lepas dan jatuh maka lumpur itu meninggalkan bekas ya. Artinya bila nasihat baik itu melekat di hati seseorang maka ia bermanfaat. Misalkan kalau lumpur itu lepas dari tembok, pasti ada bekas yang ada di tembok tersebut, yang itu ada pengaruhnya meskipun sedikit ya. Kalau perumpamaan yang lain, misalkan orang atau seorang siswa santri menghafalkan materinya, menghafalkan kosakata bahasa Arab, vocab ya, vocabulary bahasa Inggris, atau menghafalkan Al-Quran, kemudian dia tidak mau murojaahnya dan mempunyai tujuan berubah tujuannya, buat apa saya hafalkan dan lain, ini tidak ada gunanya. Dan itulah, meskipun kita sudah pernah mempelajarinya, hal itu berbeda ketika kita baru memulai materi ya, baru kita memahami. Di sinilah posisi lumpur yang ada di tembok ya, meskipun sedikit masih ada bekas yang di situ mengingatkan kita ya, menjadi alarm kita untuk mengingat apa yang diperintahkan oleh orang lain kepada kita, apa yang dinasihatkan orang lain kepada kita. Seperti hanya seorang santri yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan mufradat, menghafalkan doa dan lain-lain yang sudah lama nggak dihafalkan kemudian lupa
Dan ketika dirinya memulai lagi itu sangat mudah karena dulunya sudah pernah menghafalkan. Nah, disitulah ada bekas di dalam pikiran dan hati yang tidak mungkin ada sia-sia. Kapan kita belajar, kapan kita mendapatkan nasihat orang lain, pasti ada bekas meskipun kita tidak menerima, ya, atau orang lain tidak menerima nasihat kita. Imam Sulaiman Al-Khawas mengatakan bahwa orang yang menasihati saudaranya di dalam masalah antara ia dengan saudaranya itu harus berdua, harus empat mata. Ini menasihati kepada orang lain lebih baik tidak di tempat umum, di khalayak umum atau di depan publik, ya, tapi harus empat mata. Disinilah peran daripada seseorang ketika menasihati agar tidak ada yang tersinggung, tidak ada hati yang tersakiti, yang itu bisa menjadikan permusuhan dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu tidak sama. Ada yang mudah tersinggung, ada yang sangat tersinggung, ada yang menerima apa yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi menurut Imam Sulaiman Al-Khawas, lebih baik empat mata ketika kita menasihati seseorang. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar, setidaknya kita ajak mereka empat mata berdua saja untuk menasihati apa yang menjadi kebaikan untuk mereka berdua, ya. Khususnya pada dirinya yang melakukan kesalahan. Saya tekankan kembali, Al-Fakir menghimbau pada diri sendiri dan para jamaah semuanya, khususnya sholat subuh pada pagi hari ini, bahwa kita mengajak hal yang baik, ya, mencegah kemungkaran itu tidak hanya para ulama saja, tapi semuanya dituntut untuk melakukan dakwah. Dakwah tidak harus dilakukan saat seperti ini, tetapi bisa dilakukan di luar seperti mauidhah, ya. Bisa dilakukan di pasar, ya, bisa dilakukan di manapun, ya, mengajak kebaikan. Mungkin ini apa yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan dengan sedikitnya kuliah subuh yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna atina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una bi'andaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli ta'ah wa ahli al-istiqamah wa ahli al-ibadah wa al-Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa nidhair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.